Halo nakama, sebelumnya kita ketahui pada alur cerita manga One Piece kali ini telah berada pada fase akhir petualangan di arc Wano Kuni. Pertempuran besar yang terjadi sebelumnya telah menuai klimaks yang baik seiring dengan kemenangan yang telah berhasil diraih oleh para samurai beserta aliansinya. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pembahasan pada spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1058. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1058 kali ini berjudul tentang Kaisar Baru. Di sampul chapter kita telah diperlihatkan oleh Caesar Clone yang sepertinya telah berhasil membuat keempat saudara Germa Double Six terpojok oleh serangan gas beracunnya. Dan di sini keempat saudara Germa Double Six tersebut seolah tidak bisa berbuat apa-apa dan berada dalam ambang kematian. Sementara pada sampul chapter ini telah memiliki judul Perjalanan Germa Double Six volume ke-17, Tolong Bawa Aku Pergi Bersamamu. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada awal chapter, terlihat kapal Sanigo yang tengah berlayar meninggalkan lautan negeri Wano dengan mengikuti arah jarum jam dari log post. Seperti biasa, para kru khususnya Nami dibuat kesal karena tingkah bodoh Luffy yang memilih jalur berbahaya daripada memilih jalur aman ketika keluar dari perairan Wano tersebut. Dan saking kesalnya, Jinbei yang mencoba meredakan kegaduhan itu malah ikut dimarahi oleh Nami dikarenakan dia merasa jika sosok kapten seperti Luffy harus benar-benar diberitahu tentang prioritas keselamatan para nakamanya. Sementara Franky yang telah melihat kejadian itu, dia pun memberitahu Jinbei bahwa jangan sesekali membantah tindakan Nami ketika dia sedang marah. Karena jika hal itu terjadi, maka Jinbei pun akan menjadi sasaran amarahnya untuk Nami melampiaskan kekesalannya tersebut. Namun atas peristiwa kebodohan Luffy itu, Franky pun mengungkapkan jika kapal Sanigo buatannya ini sangatlah kokoh. Meski terjatuh di tempat yang sangat tinggi sekalipun, dia hanya akan mengalami kerusakan kecil dan hanya menimpa pada tiang kapal. Di sisi lain, terlihat Robin yang sedang membaca berita terbaru. Dia menyampaikan jika semua kru bajak laut topi jerami telah mendapat bounty terbaru selepas mengalahkan aliansi Big Mom dan Kaido. Lembaran demi lembaran kertas bounty pun berceceran. Dan itu telah menunjukkan bounty terbaru untuk Sang Yonko, pemimpin armada yang memiliki jumlah 5.600 orang. Yang dimana kita pun telah mengetahuinya bahwa pimpinan yang memiliki armada sebesar itu adalah Luffy. Sementara di sini untuk anggota lain dari bajak laut topi jerami juga telah disebutkan dengan masing-masing nilai bounty mereka. Chopper yang dulu memiliki bounty 100 berry, dia pun dibuat kegirangan dengan berita kenaikan bounty-nya tersebut. Namun alangkah kecewanya dia ketika melihat poster bounty miliknya hanya bertambah menjadi 1000 berry. Alasan pemerintah memberikan nilai bounty kecil tersebut dikarenakan Chopper hanya dianggap sebagai hewan peliharaan milik kru topi jerami saja. Lalu di sisi lain, ekspresi wajah juga ditunjukkan oleh sang navigator Nami ketika dia mengetahui nilai bounty miliknya. Di sana Nami pun sangat ketakutan sekaligus terkejut dengan bounty yang malah bertambah besar menjadi 366 juta berry. Namun berbanding terbalik dengan ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh Brook, di sini dia malah dibuat merasa sangat senang ketika melihat bounty miliknya yang naik menjadi 383 juta berry. Sedangkan di sisi lain, mengingat dulu Franky yang kesal karena bounty-nya di bawah Usopp, kemungkinan sekarang dia juga lebih dibuat kesal karena bounty barunya hanya berkisar 394 juta berry. Dan ternyata bounty milik Franky pun masih tetap sama di bawah harga bounty milik Usopp. Terlebih lagi, dia juga dibuat kesal oleh poster bounty miliknya yang tidak menampilkan dia di dalam gambar. Bukan foto Franky yang terpampang, malah gambar kapal Sanigo yang diberikan oleh pemerintah dunia. Kemudian sang penembak jitu God Usopp, dia sedang dalam keadaan ketakutan setelah melihat bounty-nya yang menjadi 500 juta berry. Usopp pun di sini berharap pada bounty-nya untuk tidak bertambah lebih besar lagi. Karena jika itu terjadi, dia akan terus menjadi sasaran bagi siapa saja yang ingin membunuhnya. Sementara di sisi lain, ada sang arkeolog Nico Robin. Seperti biasa dengan senyuman manis, dia saat itu terlihat sedang membujuk Chopper dengan memberikannya sebuah permen kapas. Dan untuk nilai bounty yang dimilikinya saat ini, Robin memiliki nilai bounty yang cukup besar yaitu 930 juta berry. Lalu di sini kita pun diperlihatkan oleh Sanji yang juga telah mengetahui nilai bounty-nya saat ini. Meski bertambah sangat besar, Sanji tentunya tidak terima karena bounty miliknya kini lebih kecil jika dibandingkan dengan Roronoa-Zoro. Nilai bounty yang dimiliki oleh Sanji saat ini yaitu berkisar 1 miliar 32 juta berry.
Sementara Zoro unggul di atasnya sedikit yaitu 1.101.000.000 berry. Melihat kemurungan Sanji, saat itu Jinbe pun lantas mencoba membujuk dan menenangkannya. Sementara untuk harga bounty yang dimilikinya, Jinbe juga ikut bertambah yaitu memiliki nilai 1.100.000.000 berry hampir sama dengan nilai bounty milik Zoro. Sementara itu Zoro yang tersenyum bahagia ketika mengetahui nilai bounty-nya yang jauh lebih besar dengan Sanji, dia pun saat itu terlihat sedang mengejek Sanji dengan menyuruh Jinbe untuk mengabaikan si nomor 4. Hingga pada akhirnya, akibat ejekan itu seperti biasa mengakibatkan perselisihan kecil antara Zoro dengan Sanji. Lalu di posisi yang terakhir, Sang Yonko pemimpin armada besar Monkey D. Luffy, kita pun telah mengetahui sebelumnya dengan harga bounty yang dia miliki, yaitu berkisar 3 miliar berry. Di sini, memang kita semua para penggemar di kalangan One Piece agak sedikit dibuat kecewa dengan bounty yang didapatkan oleh Luffy. Namun menurut kami, itu masihlah di batas wajar, karena kemungkinan pemerintah dunia tak ingin terlalu menonjolkan sosok Monkey D. Luffy ini. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih untuk memberi Luffy dengan bounty yang setara dengan Kid dan Law. Hingga pemerintah dunia pun membuat semua orang mengira jika ketiga orang itulah yang mengalahkan makhluk buas Kaido. Lalu Shin pun berpindah ke dunia baru, tepatnya di Pulau Empty Bluffs. Di sana, tampak para kroco dari bajak laut Buggy sedang dibuat tak menyangka dengan kedatangan Mihawk dan Crocodile ke tempatnya. Mereka pun telah berpikir bahwa Crocodile dan Mihawk kini ikut menjadi bawahan dari organisasi besar Buggy. Namun di sisi lain kenyataannya, Shin pun telah diperlihatkan bahwa Buggy di sini malah dibuat menangis memohon ampun kepada bawahannya yaitu Mihawk dan Crocodile. Buggy pun mengatakan bahwa dia rela melakukan apapun bahkan menjilat sepatu Mihawk dan Crocodile sampai bersih, asalkan dirinya dibiarkan untuk tetap hidup. Di sini Crocodile dan Mihawk mengatakan bahwa mereka dibuat sangat malu oleh kabar yang menyebar luas tentang Cross Guild. Buggy yang telah menjadi sorotan dunia sangatlah tidak cocok untuk memimpin dari organisasi besar yang dibuatnya. Crocodile dan Mihawk pun di sini mengatakan bahwa merekalah yang pantas untuk menjadi pemimpin dari Cross Guild. Mengetahui Kapten Buggy yang sedang dalam kondisi tersiksa, Mr. Tree yang diketahui selalu mengikuti Buggy selepas peperangan Marineford, kini dia malah membelot dan merayu Crocodile agar bisa melayaninya lagi. Seperti yang kita tahu, di masa lalu Mr. Tree adalah salah satu antek-antek dari bajak laut Crocodile. Lalu hal yang sama juga dilakukan oleh bawahan Buggy yang lain. Mereka berniat akan menjadi bawahan Crocodile karena mengira pemimpinnya Buggy sebentar lagi akan segera mati. Kemudian kita ditunjukkan dengan kejadian setelah si Chibukai dibubarkan. Ternyata awal terbentuknya kelompok Cross Guild adalah usulan dari Crocodile dan Mihawk. Crocodile merasa jika Angkatan Laut tidak bisa menyerang organisasi yang dipimpin mereka berdua dengan mudah. Oleh karena itu, akan ada untungnya jika mereka saling bekerja sama, apalagi Mihawk dulu dikenal sebagai pemburu Angkatan Laut. Bersamaan dengan itu, ditunjukkan juga kilas balik ketika markas Buggy sedang diserang oleh Angkatan Laut. Di dalam kondisi terdesak itu, tanpa diduga satu persatu kapal perang dari Angkatan Laut tiba-tiba saja tenggelam. Dan ternyata, orang yang secara tidak langsung telah menyelamatkan bajak laut Buggy adalah Sir Crocodile. Akan tetapi Buggy malah ketakutan karena mengetahui bahwa kedatangan Crocodile ke markasnya untuk menagih hutang pada dirinya yang sangat banyak. Buggy pun dibuat sangat kebingungan padahal sekarang dia tidak bisa membayar hutangnya tersebut. Setelah itu Crocodile yang telah berada di markas organisasi besar Buggy, dia pun mengatakan bahwa dia sedang membutuhkan tempat untuk membuat sebuah perusahaan baru. Oleh karena itu, saat ini Crocodile telah mendesak Buggy untuk segera melunasi semua hutang yang telah dipinjamkan kepadanya. Entah sebesar apa hutang Buggy, namun di sana Buggy sampai rela menawarkan dirinya untuk bergabung dan merelakan perusahaan milik dia untuk dijadikan sebagai perusahaan baru milik Crocodile. Buggy juga menambahkan bahwa dia memiliki orang yang berguna untuk Crocodile seperti ahli periklanan, ahli percetakan, serta ahli pengiriman. Dan untuk bisa melunasi hutangnya, Buggy akan bekerja 2 kali lipat supaya membuat Crocodile terus terlihat mencolok di mata dunia. Karena dirasa aset yang ditawarkan Buggy itu akan berguna, pada akhirnya Crocodile pun tergiur dan lantas menyetujui berbagai penawaran dari Buggy tersebut. Lalu Shin pun beralih lagi di masa sekarang, di mana di sana Crocodile pun dibuat sangat marah karena perkataan Buggy yang tidak sesuai dengan perjanjiannya. Sambil menjambak rambutnya, Crocodile yang tidak terima lalu menanyakan apa maksud dari pamflet yang telah disebarluaskan oleh Buggy tersebut.
Dengan penuh ketakutan, Buggy menjawab jika semua itu adalah ulah dari pengikut yang terlalu mendewakan dirinya. Kemudian scene berpindah lagi ke masa lalu di tempat pusat Angkatan Laut. Pada saat itu para Angkatan Laut sangat mengkhawatirkan pergerakan yang telah dibuat oleh Buggy. Bukan hanya menjadi dalang kaburnya para tahanan Impel Down, Buggy juga merupakan mantan kru dari Raja Bajak Laut Roger yang mempunyai kedekatan dengan bajak laut ternama Akagami no Shanks. Dan sekarang pun, Angkatan Laut telah menerima kabar dengan menyatakan bahwa Buggy saat ini telah ditolong oleh Crocodile dan Mihawk di Pulau Empty Blobs. Apalagi divisi penyadap Angkatan Laut juga mengkonfirmasi bahwa Crocodile dan Mihawk telah menjalin kerjasamanya dengan Buggy. Tentu saja dengan semua kabar yang telah beredar ini menjadi ancaman besar bagi Angkatan Laut dan membuat mereka pun saat ini memberikan bounty yang sangat tinggi pada setiap elit di organisasi Buggy. Seperti sang mantan si Chibukai Sir Crocodile, dia mendapatkan bounty senilai 1.965.000.000 berry. Lalu Dracula Mihawk yang memiliki kemampuan berpedang di atas Akagami no Shanks, dia telah mendapatkan bounty sebesar 3.590.000.000 berry. Sebuah harga yang pantas didapatkan untuk dia yang merupakan pendekar nomor 1 di dunia. Dan yang terakhir bagi si badut bombastik, mengingat asal-usul serta Angkatan Laut yang mengira Buggy adalah pimpinan Cross Guild, mereka memberi bounty sebesar 3.189.000.000 berry. Dengan itu, menjadikan Buggy pun menjadi salah satu Yonko baru bersama dengan topi jerami. Alasan pemerintah memberikan bounty sebesar itu dikarenakan telah dianggap sebagai individu yang sangat berbahaya. Kemudian Shin pun kembali lagi ke tempat Crocodile berada. Di sana tampak Crocodile yang masih kesal sedang mengolok-olok Buggy yang telah mendapatkan nama besar yang disandangnya. Namun di sisi lain, meski posisinya sama dengan Crocodile, Mihawk saat ini tampak begitu santai karena tidak terlalu tertarik untuk menjadi Yonko selama hidupnya. Menurutnya bukan ide yang buruk jika menjadikan Buggy sebagai kambing hitam untuk dicari oleh pemerintahan dunia. Dan mereka juga bisa membuang Buggy kapan saja jika dia tidak diperlukan lagi. Mendengar perkataan cerdas itu, Crocodile pun menyangka dan melepaskan Buggy yang dari tadi disiksa olehnya. Dengan permasalahan yang telah mendapat titik terang, di sana Buggy yang menangis lalu mengumumkan dan memperkenalkan eksekutif Mihawk serta Crocodile kepada semua bawahannya. Kemudian Shin beralih ke tempat kerajaan Kamabaka. Di sana para anggota revolusioner tampak sedang membicarakan mengenai desas-desus kabar dari Sabo sang Kaisar Api. Kabar yang menunjukkan Sabo masih hidup ternyata telah meredam semua kegelisahan yang terjadi pada mereka. Sang pemimpin kelompok revolusioner Monkey D. Dragon mengatakan memang dirinya senang setelah mendengar kabar Sabo masih hidup. Akan tetapi di sisi lain, Dragon juga mengatakan bahwa jika dia tidak akan memaafkan Sabo jika memang dia telah membunuh Raja Cobra. Lalu saat itu Monkey D. Dragon pun menyuruh Kuma untuk memberitahu semua yang terjadi di Marijos ketika penyusupan mereka sebelumnya berlangsung. Namun sayang, meski saat itu Kuma berada di tempat kejadian, dia sekarang telah dimodifikasi sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan dari Dragon tersebut. Dengan melihat teman anggotanya dalam kondisi buruk, tentu membuat Koala sangat sedih sampai meneteskan air matanya. Di tengah kesedihan itu, tiba-tiba Denden Mushi di hadapannya seketika berdering. Dan ketika diangkat, kita diperlihatkan oleh sebuah ruangan komunikasi Angkatan Laut. Salah satu dari mereka pun mengatakan bahwa Angkatan Laut telah berhasil menyadap dan membajak sinyal dari kerajaan Kamabaka. Kemudian di akhir chapter, orang yang ternyata telah menghubungi revolusioner lewat Denden Mushi adalah Sabo, si Kaisar Api. Entah apa yang akan Sabo sampaikan pada percakapannya kali ini dengan Dragon. Mungkinkah kebenaran akan segera diungkap bahwa sebenarnya bukanlah dia yang membunuh Raja Cobra? Oke, daripada penasaran, kita tunggu saja pembahasan setelah next chapter ini dirilis. Nantikan pembahasan pada video selanjutnya. Salam Paradox.